Soya membuka maskernya lalu seketika telapak tangan Rock menutup mata Soya tanpa menyentuh wajahnya. Soya menarik nafas sangat dalam. Meski ada rasa takut, dia mencoba pasrah dengan apapun yang akan dilakukan oleh Rock. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Firman di CBX Entertainment. Hari ini tentu saja saya akan membacakan cerita yang kemarin bersambung ya, yaitu Cowok Mahal. Hari ini masuk episode keempat. Tanpa basa-basi, siapkan kopi dan cemilannya. Say goodbye after dating. Jika ada sakit yang lebih perih dari kebutaan, itu adalah kehilangan. Saat menggebu-gebu untuk memulai. Di sebuah bangku taman, Soya terduduk sendiri menunggu Rock yang sedang membeli jajanan. Jarak dengan bangku lainnya berjauhan. Suasana agak remang dan cukup sepi meski ada saja orang yang melintas di sekitar Soya. Soya tampak cukup gelisah. Jujur aja gitu ya, gumam Soya mikir keras. Tak lama Rock datang membawa sekotak makanan berisi odading dan cakwe. Gue beli agak banyak buat berdua. Rock menawarkan makanan ke Soya yang langsung dijawab dengan gelengan kepala Soya. Murahan ya? Atau gak bersih banyak kumannya? Sindir Rock tajam. Bukan gitu, Soya langsung bereaksi kesal. Rock menarik tawarannya lalu memakan sendiri cakwe dan odading yang dia beli tanpa bicara lagi ke Soya. Soya makin bete. Mau denger gak alasannya? Kata Soya. Enggak juga gak apa-apa, Rock jawab sambil cuek makan. Ini rahasia tahu, cuma orang-orang dekat aku yang tahu. Kini Soya tampak seperti memohon. Kalau rahasia ngapain bilang-bilang ke gue? Ini aku mau cerita, kamu mau denger gak? Sambar Soya yang setelahnya pasang muka memelas. Rock langsung menghentikan makannya, dia merasa iba dan merasa ada sesuatu yang membuat Soya sedih di balik rahasia yang ingin disampaikan. Iya, gue dengerin, kata Rock melunak. Soya menguatkan diri untuk bercerita rahasia yang memalukan tentang dirinya. Aku gak ngerti kenapa tiba-tiba pengen cerita sama kamu. Mungkin aku cuma pengen kamu lebih tahu tentang aku, jadi nantinya aku juga bisa lebih tahu tentang kamu, kata Soya. Rock membalas dengan anggukan lembut ditambah senyumnya yang membuat Soya lebih merasa nyaman untuk berbagi cerita dengan Rock. Cara makan aku bikin jijik, banyak muntah-muntahnya. Jadi aku malu kalau makan sama orang yang belum tahu soal ini, kata Soya. Kok bisa? Rock bertanya kebingungan. Gak tahu, pas lihat makanan udah mual. Coba dimakan tambah mual ya muntahlah habis itu, jelas Soya. Tanpa disadari, Rock mulai terbawa rasa khawatir tentang keadaan Soya. Dia membuang semua egonya untuk memberikan perhatian penuh kepada Soya. Sayang banget ya banyak duit tapi gak bisa nikmatin. Terus lo kenyangnya pakai apa, yang bisa lo makan apa? Kata Rock. Lalu Soya menjawab, kadang diinfus kalau habis banget tenaga tapi gak bisa makan. Ada sih makanan sehat yang disaranin dokter, sayuran semua. Lama-lama bosen juga. Aku tuh pengennya sekali-kali bisa makan enak gitu kayak steak, nasi padang, makanan Korea, street food. Pokoknya banyak lah, jawab Soya. Meski menyedihkan, Soya tetap mencoba untuk terlihat tegar. Selalu melempar senyum dan berusaha menjelaskan tanpa ada air mata yang menetes. Aku pengen sih sebenarnya cakwe, udah lama gak makan itu. Lanjut Soya dengan tawa ringan di ujung kalimatnya. Rock dia menatap Soya penuh rasa. Cewek ini lebih mahal dari gue, suara hati Rock. Tembok keangkuhan di jiwanya seolah runtuh. Buka masker lo, mohon Rock pada Soya. Mau ngapain? Jangan macem-macem. Soya justru membayangkan hal yang sebenarnya tidak akan dilakukan oleh Rock. Lo percaya sama gue kan? Rock coba meyakinkan.
3 detik, Soya luluh. Dia tak bisa untuk tidak percaya kepada laki-laki yang sudah sangat membuatnya nyaman. Soya membuka maskernya, lalu seketika telapak tangan Rock menutup mata Soya tanpa menyentuh wajahnya. Soya menarik nafas sangat dalam. Meski ada rasa takut, dia mencoba pasrah dengan apapun yang akan dilakukan oleh Rock. Rock lalu dengan lembut menyuapi sepotong cakwe ke mulut Soya. Jangan dilihat, rasain aja, enak kok. Di balik telapak tangan Rock, Soya coba memejamkan matanya sembari menghela nafas dan tersenyum dalam hatinya, tak mengira Rock akan melakukan sesuatu yang tak diduga. Soya perlahan coba memakan cakwe itu, kunyahan demi kunyahan yang anehnya tak ada rasa mual. Dia begitu menikmati enaknya makanan yang selama ini sangat sulit dia rasakan. "Gimana? Mual nggak?" tanya Rock. Soya menggeleng pelan. Rock mau menarik tangannya membuka mata Soya, tapi dengan cepat Soya menggenggam pergelangan tangan Rock untuk mencegahnya. "Lagi, enak banget," pinta Soya manja. Rock tersenyum lega, suapan demi suapan dia berikan ke Soya, hingga ada satu momen di mana air mata Soya sempat menetes karena terharu. "Aku seneng banget," kata Soya, namun setelahnya dia terbatuk-batuk. Rock langsung memberikan minum untuk Soya. "Kenapa? Mual? Mau muntah?" tanya Rock khawatir. "Nggak mual kok, gara-gara minyaknya tebel banget ini," kata Soya. Lalu mereka jadi tertawa bersama. "Aku jadi kepengen makan steak. Seger banget kayaknya," bujuk Soya pada Rock. "Ya udah, ayo, di mana?" Rock tak diduga langsung mengabulkan permintaan Soya. "Ada tempat kenalan aku, bisa pesan ruangan private. Biar nggak heboh ada seleb makan di sana," jawab Soya semangat dan berlagak sombong. Rock tampak ragu. Soya lalu menawarkan ide lain. "Atau pesan online aja, ntar makannya di apart aku," lanjut Soya tanpa ragu. "Lo berani banget ya udah ngajak gue ke tempat lo. Lo baru kenal gue, belum tahu siapa gue. Bisa aja gue jahat sama lo," tegas Rock dengan nada yang agak keras. Soya malah tersenyum manis, merasa makin mengagumi sosok Rock. "Makanya jangan pernah jahat ya sama aku, jadi orang baik aja," bujuk Soya mode imut natural. "Woi," Rock langsung luluh mendengar bujukan Soya. "Oke, restoran private," ucap Rock mungkin. Hanya kamu yang mengerti benar tentang Di ruangan private sebuah resto, Rock dan Soya duduk lesehan saling berhadapan terhalang meja. 2 porsi steak dihidangkan. Milik Soya sudah habis tengahnya. Kresek hitam pun sudah dipersiapkan, namun belum ada bekas muntahan yang mampir ke dalamnya. Rock berulang kali menyuapi Soya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Telapak tangan kiri Rock menutup mata Soya tanpa menyentuh wajahnya. Posisi yang berhadapan dan terhalang meja membuat Rock agak kesulitan, dan di satu momen potongan daging terjatuh ke meja saat akan menyuapi. "Tuh kan, dibilangin dari tadi duduknya sebelah aku aja. Pegel juga nanti kamunya." Rock akhirnya menurut. Dia berpindah ke samping Soya, namun sangat menjaga jarak, tak mau terlalu dekat dengan Soya. "Sinian, takut banget sih deket-deket aku," Soya protes. "Gue kan cowok mahal, gak bisa sembarang sentuhan sama cewek," jawab Rock datar. Spontan Soya ngakak sambil mukul-mukul meja. "Dari kemarin bangga banget nyebut cowok mahal. Ya udah, aku kasih julukan itu aja ya. Atau Mr. High Price, biar keren," kata Soya. "Terserah," jawab Rock singkat sembari menyuapi Soya lagi. "Dari kapan lo susah makan kayak gini?" tanya Rock. Lalu Soya menjawab, "Hampir setahunan lah. Sejak berhenti diet. Susah makan awalnya, terus jadi takut makan. Mulai deh mual pas nyoba makan. Bukan penyakit sih, dari pikiran sebenarnya. Akunya aja yang gak berani ngelawan." Ntar dulu. Aku terus yang cerita. Gantian dong. Aku juga kan pengen tahu tentang kamu."
Soya sambil mengunyah makanan yang masih tersisa di mulutnya. Cerita apa? Gak menarik hidup gue buat diceritain. Rock masih coba menutupi jati dirinya dari Soya. Ya udah kalau gak mau, nomor telepon aja dulu. Nanti kan bisa lewat chat. Kalau kamu malu ngomong langsung, tembak Soya. Rock mikir lama, menarik tangannya membuka mata Soya. Mulut bawel Soya tak tahan untuk menghamburkan stok kata-kata yang mulai menumpuk di otaknya. Susah banget dari kemarin diminta nomornya. Ayo. Takut ketahuan istri di rumah ya, ada artis cantik yang nelponin. Canda Soya. Ekspresi wajah Rock berubah muram seketika. Dia terdiam lama. Soya menyadari perubahan sikap Rock. Kenapa? Aku salah ngomong ya? Tanya Soya cemas. Lalu Rock menjawab, gue emang udah pernah nikah. Soya malah terkekeh menganggap Rock bercanda. Tadi buronan, sekarang pernah nikah. Gak keren candaannya, kata Soya. Bener kok, tapi udah pisah gara-gara gue selingkuh, jawab Rock sembari menundukkan kepala. Jreng! Wajah Soya mulai menegang meski dia masih tak percaya apa yang diucapkan oleh Rock. Kamu serius kalau mau ngeprank jangan kayak gini, kata Soya. Lalu Rock menatap tajam ke Soya. Lo kan ngotot pengen tahu tentang gue. Ya kayak gini, masa lalu gue buruk. Makanya gue bilang lo yang rugi. Lo pasti malu kalau orang-orang tahu lo dekat sama gue. Rock meninggikan suaranya. Mata Soya mulai berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Hanya butuh satu kalimat lagi untuk benar-benar meremukkan hatinya. Ini akhirnya, gue harus bangun dari mimpi. Lo juga, ucap Rock lirih dan perih. Air mata Soya tak terbendung untuk deras mengalir. Langit hatinya yang dihias cerah oleh lelaki yang dia percaya dicoret gelap oleh sosok yang sama. Harusnya aku gak pernah memulai kalau endingnya sangat sulit untuk dimengerti. Tembok yang ku bangun. Bandung 1 Desember 2021. Suasana malam di kawasan Jalan Braga macet. Suara klakson mobil dan motor bercampur, teriakan manusia saling sentak ingin menyerobot jalan. Frustasi terjebak padatnya arus lalu lintas yang tidak terkendali. Sementara di trotoar jalanan terlihat sebaliknya. Manusia-manusianya lebih santai. Yang berpacaran jalan bergandengan tangan, yang hangout bersama teman-teman enjoy menikmati segala macam pertunjukan yang disediakan oleh salah satu tempat gaul favoritnya anak-anak muda Bandung. Di depan toko yang menjual berbagai merek minuman beralkohol, Rock baru saja keluar menenteng sebotol minuman dan memilih tempat di kursi tenda yang disediakan pemilik toko. Tak ada yang berubah dari stylenya. Jeans belel, kaos hitam, dan jaket. Yang agak berbeda adalah sorot matanya makin buram. Rambutnya tambah gondrong menyentuh bahu. Wajahnya kusam tak terurus. Tegukan demi tegukan whisky dengan cepat dihabiskan. Rock mulai mabuk. Pandangannya memutar dan berhenti di satu titik yang tidak dia sadari sebelumnya. Sebuah billboard. Iklan merek handphone mahal yang wajah modelnya sangat dia kenal. Lo tambah cantik. Gumam Rock dengan senyum getir seolah membalas senyuman manis Soya di billboard tersebut. Handphone Rock bergetar. Ada sebuah notifikasi dari akun Instagramnya Alexa_Soya2121 recently update. Rock langsung klik dan memandangi foto-foto Soya yang baru saja diposting. Kini ku rasakan kita harusnya tetap. Di sebuah ruang tunggu artis, Soya baru selesai di make up, sedang menunggu giliran untuk perform. Jeans yang sobek di kedua lututnya dan crop top dibalut dengan jaket kulit hitam jadi kostum panggung yang dipilihnya. Soya lihat-lihat komen di postingan terbarunya yang baru beberapa menit, like-nya sudah mencapai puluhan ribu. Angka di jam handphone berubah menunjukkan jam 21.21. Soya menghela nafas dalam. Ingatannya terbawa ke memori saat-saat terakhirnya bersama Rock. Lalu di dalam pikirannya terjadi flashback ke
Terakhir dia dengan Rock ya. Rock mengantar Soya menuju parkiran di mana Masto sudah menunggu untuk menjemput Soya. Soya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tunjukin buktinya kalau semua yang kamu bilang itu benar. Rock berpikir dalam. Di hatinya pun sebenarnya dia masih berat untuk berpisah dengan Soya. Oke, besok aja di tempat yang sama, waktu yang sama. Potong Soya kesal. Bohong. Kamu gak akan datang, lagian besok aku belum tentu bisa. Ada jadwal malam, lanjut Soya. Terserah, itu pilihan kamu, balas Rock. Soya tak mampu membendung emosinya melihat sikap Rock yang terkesan tidak peduli saat itu. Terserah, batu banget sih. Kamu mikir gak sih kamu tuh udah ngasih harapan tinggi buat aku? Soya melempar topi yang dipegangnya ke badan Rock. Dia benar-benar meluapkan emosinya. Oke, deal. Ini akhirnya. Dan sebelum kamu kasih bukti, aku anggap omongan tadi adalah cara kamu untuk usir aku. Bentak Soya. Soya lalu dengan cepat pergi masuk ke dalam mobilnya tanpa memberikan kesempatan Rock untuk menjawab saat itu. Saat mobil melaju, tangisan Soya pecah. Dari balik kaca, dia menatap Rock seolah masih belum rela harus berpisah dengan lelaki yang baru dikenalnya sesaat, tapi sudah memberikan rasa yang dalam untuknya. hanya kamu. Hari berikutnya di sesi pemotretan, Soya tampak gelisah. Pandangannya tak lepas untuk melihat jam di salah satu sudut ruangan. Berkali-kali fotografer menegur Soya untuk lebih fokus. Saat sesi selesai, waktu menunjukkan jam 22.00, jam 10 malam. Langsung berlari Soya menuju Bella yang sedang menunggunya. Bel, antar gue please, mohon Soya. Kemana? Kita kan udah janjian sama Pak Robert, jawab Bella. Please, Soya makin memohon. Bella tidak tega melihat keadaan sahabatnya itu. Dia paham, pasti ada sesuatu. Bella mengiyakan permintaan Soya. Soya pergi tanpa berganti baju, masih menggunakan gaun mewah, bekas sesi pemotretan. Di halte busway, Soya celingukan dari dalam mobil mencari-cari keberadaan Rock. Tadi kata lo kemarin marah-marah sama cowoknya itu. Gak mungkin dia datang lah. Ini udah jam 11, kata Bella. Saya masih terus memperhatikan setiap manusia yang melewati tempat itu. Harusnya dia datang, sahut Soya resah. Coba deh ceritain sejelas-jelasnya ke gue detail biar gue ngerti. Dari awal sampai kemarin. Kok bisa lo segininya sama dia? Lo cinta sama dia? Kata Bella. Jelep, Soya langsung terdiam mendengar kalimat terakhir pertanyaan Bella. Berpikir di dalam hatinya. Gak tahu lah Bel, jawab Soya lirih. Beberapa orang datang silih berganti tapi Rock belum juga tampak dalam pandangan Soya. Waktu sudah jam 12 malam. Soya mulai pasrah. Tak sadar air matanya menetes. Bella yang sedari tadi mengamati merasa iba dan langsung memeluk Soya. Masih banyak waktu Soya. Dunia ini sempit. Gue yakin nanti lo bakal ketemu lagi sama dia. Bella coba menghibur Soya. Soya akhirnya menyerah. Dia menangis di pelukan sahabatnya. Nah itulah teman-teman akhir dari flashbacknya Soya ya. Usai mereka bertemu terakhir kali ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Soya lalu tersandar dari lamunannya. Dia melihat tanggal di handphone. Udah 6 bulan sejak saat itu, ucap Soya di hatinya. Soya kembali baca-baca komen di postingan Instagramnya. Di antara banyaknya komen dan like, sebuah akun baru saja menyukai postingan Soya yaitu Rihman_Okta_Koswara. Soya tidak terlalu memperhatikannya. Lalu asisten Soya masuk ke dalam ruangan. Mbak, 5 menit lagi on air. Soya jawab dengan mengangguk lalu menitipkan handphone ke asistennya. Di panggung sebuah acara musik, Soya sedang menyanyikan lagu dari single terbarunya. Soya sangat emosional saat membawakan lagu itu. Penonton sangat antusias menyaksikan penampilan Soya. Mereka bernyanyi bersama dengan Soya, seolah ikut larut dalam perasaan yang sama seperti apa yang Soya rasakan dalam lagu itu. Bersambung. Sorry teman-teman, saya minta maaf kalau tiba-tiba keras suaranya.
Seperti biasa ya, akan berlanjut ke episode berikutnya. Nanti episode 5 tunggu saya update, edit ya, sama upload yang video yang sekarang ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton, like, share, dan subscribe tentunya. Tolong di-share ke teman-teman yang lain biar pada subscribe juga ya untuk kemajuan channel ini. Tunggu episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao.